Halo, salam bahagia untuk anak-anak kelas 2. Hari ini Ibu Tata akan membawakan cerita dari Jawa Barat. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita tentang si Kabayan? Nah, hari ini Ibu Tata akan membawakan cerita Kabayan. Judulnya adalah Mencari Siput di Sawah. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Oke, kita mulai. Si Kabayan adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Pasundan. Ia tinggal di desa kecil bersama istri dan mertuanya. Pada suatu hari, mertuanya menyuruh Kabayan untuk pergi ke sawah mencari siput-siput kecil untuk dijadikan lauk makan. Si Kabayan yang terkenal malas itu tidak ingin repot-repot pergi ke sawah. Ia pun mencari akal untuk menghindari tugas tersebut. Sesampainya di sawah, si Kabayan duduk di pematang sawah dan tidak segera mencari siput. Mertuanya curiga dan langsung datang ke sawah untuk melihat apa yang dilakukan oleh si Kabayan. Melihat mertuanya datang, si Kabayan pura-pura sibuk mencari siput. Ia mengambil beberapa siput dan meletakkannya di keranjang. Wah, kenapa sawah ini dalam sekali, Bah? Tanya si Kabayan kepada mertuanya dengan polosnya. Mertuanya itu heran dan bertanya kembali. Dalam bagaimana? Lihatlah, Bah. Airnya sampai ke sini, jawab si Kabayan sambil menunjuk ke arah kakinya. Mertuanya itu pun menjadi kesal dengan tingkah si Kabayan. Lalu mertuanya mendorong si Kabayan ke dalam sawah yang dalam itu. Si Kabayan pun basah kuyup. Terpaksa si Kabayan mencari siput dengan sungguhan. Ia pun mengumpulkan siput-siput itu dan menaruhnya ke dalam keranjang. Dan siput-siput itu pun terkumpul dengan banyak karena si Kabayan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian si Kabayan membawa pulang ke rumah. Sejak saat itu, si Kabayan tidak pernah malas lagi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh mertuanya. Ia pun belajar untuk tidak berbohong, selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apa pesan moral dari cerita si Kabayan itu? Yang pertama adalah cerita si Kabayan ini mengajarkan bahwa untuk tidak malas dan selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Kita juga tidak boleh berbohong dan harus berkata jujur kepada orang lain. Selain itu, cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh untuk menipu orang lain. Sekian cerita dari Bu Tata. Salam sehat dan salam bahagia untuk anak-anak kelas 2. Dadah!